Sejak hari itu, ketika aku mengatakan keinginan untuk menikah dengan Ustaz Ali, dia selalu menjaga jarak. Senyumnya tetap ramah, sikapnya tetap sopan, tetapi aku tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku tahu dia memikirkan ucapanku. Sikapnya terdiam saat aku lewat, sorot matanya yang ragu-ragu saat menjawab salam. Semuanya membuatku yakin dia memikirkan ucapanku. Namun, aku juga tahu apa yang ada di pikirannya, yaitu perbedaan kami. Aku seorang mahasiswi kedokteran, anak keluarga yang bisa dikatakan serba kecukupan. Mungkin Ustaz dirinya hanyalah seorang santri sederhana dengan kehidupan yang jauh dari kemewahan, tetapi aku tahu dia kuliah. Namun, aku tidak peduli dengan ekonomi Ustaz. Sore itu, aku memberanikan diri untuk mengirim pesan. Kata-kataku pendek, tetapi tentunya sangat jelas. Ustaz, saya nggak lama lagi tinggal di pesantren. Tolong jawab ajakan saya untuk menikah. Saya serius mau jadi istri Ustaz. Pesan terkirim, tetapi tak ada balasan. Aku memandang layar ponsel dengan dada berdebar. Entah kenapa hati ini tetap merasa yakin. Keesokan harinya, aku sengaja menunggu kesempatan untuk bicara dengannya. Setelah mengajar, aku melihatnya duduk sendirian di bangku kayu dekat kolam kecil. Langkahku pelan saat menghampirinya. Ustaz, panggilku lembut. Dia menoleh cepat, lalu berdiri. Ada apa, Putri? Tanyanya, dengan nada kaku yang tak biasa. Ada yang ingin saya bicarakan, kataku sambil menundukkan pandangan, mencoba menjaga kesopanan. Dia menghela napas, lalu mempersilakanku duduk. Apa yang ingin kamu bicarakan? Ustaz belum menjawab pesan saya. Ucapku dengan suara pelan, tetapi cukup tegas untuk menunjukkan bahwa aku serius. Dia menatapku lama, sebelum akhirnya berkata, Putri, ini bukan hal yang mudah. Pernikahan itu bukan main-main. Saya tahu, Ustaz, jawabku cepat, justru karena itu saya memilih Ustaz. Saya yakin Ustaz bisa membimbing saya, dunia dan akhirat. Ustaz Ali tersenyum kecut, menggelengkan pelan, Putri, kamu tahu siapa saya? Saya ini hanya seorang santri yang hidup sederhana. Bapak saya penjual tempe, ibu hanya membantu bapak di rumah. Gaji di pesantren ini enggak cukup untuk menafkahi seorang istri, apalagi istri seperti kamu. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik. Hati ini terasa nyeri mendengar kata-katanya. Dia terus melihat tentang status ekonomi. Tidakkah dia tidak yakin, setelah menikah ekonomi akan berubah? Belum mengatakan tolak dengan kalimat jelas. Akan tetapi, rasanya jantung ini berhenti berdetak ketika ia mengatakan itu. Ustaz, apakah Ustaz pikir saya memilih Ustaz karena dunia? Tanyaku, mencoba menahan air mata. Saya enggak butuh kemewahan. Saya hanya butuh seseorang yang bisa menjadi imam saya, seseorang yang bisa membawa saya lebih dekat kepada Allah. Dia terdiam, tatapannya menghindari mataku. Tapi pernikahan bukan hanya soal cinta atau niat baik, Putri. Siap melamar berarti siap menikah. Dan siap menikah berarti siap menafkahi. Saya tidak bisa memberikan itu kepadamu. Ustaz. Putri, potongnya, saya nggak mau menikah denganmu hanya untuk melihat kamu menderita setelahnya. Kamu punya masa depan yang cerah, kamu calon dokter, dan kamu layak mendapatkan pasangan yang seimbang denganmu. Aku meremas gamis menahan hati yang sesak, mencoba menahan tangis, tapi saya nggak peduli, Ustaz. Saya memilih Ustaz bukan karena Ustaz punya dunia, tapi karena saya yakin dengan akhirat kita.
Dia menghela napas panjang, seperti sedang berperang dengan dirinya sendiri. Maaf, Putri. Saya nggak bisa. Saya nggak mau menyesal di kemudian hari karena nggak bisa memberikanmu kebahagiaan yang layak. Hening. Hanya suara riak air kolam yang terdengar. Aku menunduk, menyembunyikan air mata yang mulai mengalir. Kalau begitu, kataku akhirnya, dengan suara serak, saya akan menunggu, Ustaz. Sampai Ustaz siap. Dia menatapku, wajahnya terlihat semakin berat. Namun, aku tidak peduli. Perasaan ini bukan main-main dan aku yakin dengan keputusan yang telah kuambil. Putri, jangan tunggu saya, katanya akhirnya, jangan gantungkan harapan pada seseorang seperti saya. Itu hanya akan menyakitimu. Aku hanya tersenyum kecil, walau air mata terus mengalir. Ustaz, saya nggak menunggu Ustaz. Saya hanya menunggu doa saya untuk dikabulkan agar hati Ustaz milik saya. Kata-kataku membuatnya terdiam. Aku berdiri, membalikkan badan dan pergi meninggalkannya di bangku kayu itu. Namun, dalam hati tetap yakin doaku akan sampai pada waktu yang tepat. Saat aku melangkah menuju kamar asrama, ponselku bergetar. Ada pesan baru. Kubuka dengan tangan bergetar karena itu dari Ustaz Ali. Putri, maafkan saya. Saya belum siap, tolong jangan pernah mengulang pembicaraan ini lagi. Ini demi kebaikan kita berdua. Aku tertegun, memandang pesan itu dengan perasaan yang sakit dan tubuh terasa lemas. Ustaz Ali mungkin telah menutup pintu itu. Tetapi aku tahu, doa ini belum usai. Bersambung. Baca selengkapnya di aplikasi KBM App. Judul, Nikah Yuk Ustaz. Penulis, Rifalsah Ramadhan.